Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وإخوتي معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين مع غروب الشمس في هذا اليوم. Dengan terbenamnya matahari di hari yang mulia ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal ibadah kita semua dan menjadikan kita hamba yang senantiasa menjalani perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang bertakwa, senantiasa menjaga keimanan kita, senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita sampai kita berjumpa dengan Rabb kita. Kemudian salawat beri salam akan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga salawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir nanti. Jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Insyaallah taala setelah kita memuji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kitab yang baru. Sebelumnya kita telah membahas kitab-kitab akidah di dalam bab akidah, dan insyaallah taala malam hari ini dan pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan membahas kitab yang berbicara tentang tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Dan kitab yang kita maksud dan sudah terkirim di WA adalah Kitabu Al-Jami'. Kitabu Al-Jami'. Pada hakikatnya kitab ini jamaah sekalian adalah bagian dari kitab yang semua antum sedang pelajari sekarang ini di masjid. Itu kitab Bulughul Maram. Masih sedang Ustaz, nah, Kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, karena Ibnu Hajar, ikhwani, ada dua yang masyhur. Ada Ibnu Hajar
Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haythami. Dan kedua-duanya ini adalah ulama di dalam madhab Syafi'i. Syafi'i. Nah, kitab Bulughul Maram dikarang oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Hajar, jangan antum diam ikhwan. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Baik. Jadi kitab Bulughul Maram, kalau kita ingin bedah kitab ini ikhwan, adalah kitab kumpulan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menyusun kitab ini berdasarkan bab-bab fikih. Seperti yang antum ketahui, di awal kitab Bulughul Maram antum pelajari apa? Taharah. Tapi isinya apa? Isinya apa? Hadis. Hadis. Setelah taharah antum akan pelajari salat. Setelah salat zakat. Seperti kitab fikih pada umumnya, tapi isinya cuma hadis. Makanya sebagian para ulama merekomendasikan ikhwan ketika kita ingin mempelajari fikih, di antara kitab fikih yang bagus untuk dipelajari adalah Bulughul Maram. Dan kitab ini ikhwani diterima di semua kalangan, di semua lapisan golongan. Nah, seperti apa? Riyadhus Shalihin. Ahsan. Nah, kunjungi si fulan ada, kunjungi maha si fulan ada. Nah, jadi diterima. Subhanallah. Dan ini di antara tanda keberkahan kitab Bulughul Maram. Dan subhanallah, Ibnu Hajar tadi ikhwan punya banyak kitab. Di antara yang fenomenal itu, selain Bulughul Maram, itu kitab, siapa yang tahu? Aiywa, Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Dan ajibnya lagi, Ibnu Hajar yang tadi, Al-Haythami, juga punya kitab yang masyhur. Syarah apa? Syarah Al-Minhaj, yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, yang menyarah kitab Al-Muslim, kitab Muslim. Haythami Muslim, Al-Asqalani Bukhari. Nah, subhanallah para ulama kita ikhwan. Dan Fathul Bari ini ikhwani, berapa lama disusun oleh Ibnu Hajar? 25 tahun. 25 tahun, subhanallah. Allahu Akbar. Baik, kita lanjut. Jadi di dalam kitab Bulughul Maram ini ikhwan, disusun seperti bab-bab yang ada di dalam kitab fikih, taharah, salat, zakat, haji, dan bab-bab selanjutnya. Yang anehnya, uniknya ikhwan, di akhir kitab ini, kitab fikih ini, ada satu bab yang dinamakan oleh Imam Ibnu Hajar. Apa nama babnya itu? Apa nama kitabnya? Kitabul Jami'. Kitabul Jami'. Perhatikan. Kitabul Jami' ini, apa isinya? Di antara isinya ikhwah adalah tentang adab, berbicara tentang akhlak. Di antara juga isinya ikhwani, berbicara tentang zuhud, tentang wara'. Di antara juga isinya ikhwan, berbicara tentang doa-doa yang disunahkan, zikir-zikir yang disunahkan. Perhatikan ikhwan, perhatikan baik-baik. Di sini ada pelajaran penting untuk kita semua. Ketika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyusun kitabnya tadi dengan penyusunan yang kita sampaikan barusan, seakan-akan Abu Hilal dia memberikan isyarat yang sangat tegas kepada kita. Apa itu? Semakin tinggi ilmu kita, semakin dalam ilmu kita, semakin banyak kita tahu
tentang perkara-perkara agama, maka seharusnya semakin baik pula akhlak kita, semakin baik pula tutur kata kita, semakin santun perilaku kita, semakin banyak juga kita mengingat Allah, semakin banyak juga kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penempatan Kitabul Jami' di bagian akhir dari Bulughul Maram, kitab fikih ini ikhwan, atau kitab hadis ini, akan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan isyarat kepada kita jamaah, kalau kita sudah menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang pintar yang sombong. Karena banyak orang yang pintar itu mereka sombong. Dengan kesombongan mereka, ya, mereka ngakalin orang lain, menipu orang lain. Di dalam urusan dunia, akhirat. Di dalam urusan dunia wadih, Masya Allah, si fulan hafal Al-Quran. Bahkan bukan hanya hafal Al-Quran, tapi hafal tempat-tempat yang ada di dalam Al-Quran, ayat-ayatnya. Nah, tapi ternyata jamaahnya diakalin. Atau di dalam urusan dunia. Makanya dulu tuh ada istilah apa namanya ini? Apa namanya ini? Kerah berdasi, kejahatan kerah berdasi. Nah, siapa mereka ikhwan? Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berdasi, orang-orang yang pintar, katanya orang-orang yang berpendidikan. Biasanya kan kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang biasa, orang-orang yang rendah pendidikannya ikhwan. Orang-orang yang maling sana, siapa mereka? Kepala dinas? Enggak kan? Nah, orang-orang yang kelahi tawuran, siapa mereka? Orang-orang yang tapi ada kejahatan ikhwan yang dilakukan oleh orang-orang yang berdasi, orang-orang yang katanya berpendidikan tinggi, orang-orang yang pintar. Kenapa mereka melakukan itu ikhwan? Apakah mereka kurang pintar? La wallah. Mereka pintar, tapi kepintaran mereka itu menjadikan diri mereka menipu orang lain, mengakali orang lain. Wal'iyadhu billah. Wal'iyadhu billah. Baik. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Sekali lagi, di akhir dari Kitabul Bulughul Maram itu terdapat Kitabul Jami'. Dan ini mengingatkan kita jamaah kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inti dari ilmu itu bukanlah, atau makna dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa inti dari ilmu itu jamaah sekalian bukanlah banyaknya kitab yang kita pelajari. Inti dari ilmu itu jamaah sekalian bukanlah banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal. Tapi inti dari ilmu itu adalah khasyatullah. Bagaimana dia bisa menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan rasa takut ke dalam jiwa kita, diri kita. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Hanya para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka para ulama? Apakah mereka yang bergelar profesor? Ataukah mereka yang bergelar doktor? Ataukah yang memiliki titel yang berderet? La wallah. Para ulama adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma jemaah sekalian, kita sekolah tinggi-tinggi sampai ke Arab Saudi, tapi tidak ada di dalam diri kita ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya semakin tinggi sekolah seseorang, maka dia merasa semakin pintar, semakin palingan. Oh, saya itu paling ini, saya itu paling ini. Seperti itu jamaah sekalian. Kalaulah kemuliaan itu jamaah sekalian diukur dari kepintaran seseorang, maka orang yang paling pintar yang dicatat oleh sejarah itu siapa? Qarun. Kenapa jamaah sekalian dialah yang mulia? Qarun itu paling mulia. Karena ketika dia sudah berhasil mengumpulkan harta yang banyak itu, berhasil menjadi orang yang paling tajir, berhasil menjadi sultan yang paling sultan di zamannya, apa katanya jemaah? Innama utituhu ala ilm. Umumnya saya dapatkan hartaku ini karena kecerdasanku. Saya bisa mengelola keuangan, saya pintar mengelola bisnis, saya pintar memasarkan bisnisku.
Nah, tapi standar kemuliaan itu bukan dengan itu jemaah, bukan dengan kepintaran seseorang. Nah, tapi standar kemuliaan itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ada rasa takut di dalam diri kita. Ketika kita ingin bermaksiat, kita takut kepada Allah. Ketika kita ingin meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas diri kita, kita takut kepada Allah. Ketika kita ingin melalaikan hak-hak yang harus kita tunaikan, kita takut kepada Allah. Ketika kita tidak menunaikan hak-hak orang lain yang ada pada diri kita, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan standar kemuliaan seseorang itu ketika ada rasa takut kepadanya Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Jadi ini pelajaran bagi kita wahai para orang tua. Boleh jemaah kita menyekolahkan anak-anak kita setiap mungkin. S1, setelah S1-nya selesai lanjutkan S2, setelah S2-nya selesai lanjutkan S3, boleh. Tapi jemaah sekalian, kalau itu tidak diiringi dengan pendidikan adab, pendidikan karakter, maka ibaratnya jemaah sekalian dia seperti robot yang tidak memiliki hati, yang tidak memiliki perasaan, yang tidak memiliki kemanusiaan, tidak memiliki kepekaan. Jadi jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, ketika Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala menyusun kitabnya ini, beliau menyengaja jemaah sekalian, sebelum beliau mengakhiri kitabnya, beliau mendatangkan hadis-hadis yang tadi, yang pertama yang dibahas di dalam Kitabul Jami ini, pertama jemaah sekalian adalah tentang adab. Bagaimana seorang muslim itu memiliki adab, mempunyai etika. Bagaimana seorang muslim itu mempunyai kesopanan. Ini yang pertama dibahas di Kitabul Jami. Kemudian yang kedua yang dibahas di dalam Kitabul Jami adalah tentang ihsan. Apa itu ihsan? Berbuat baik kepada orang lain. Kita jemaah senang kalau orang itu berbuat baik kepada diri kita. Tapi kenapa kita tidak berusaha untuk untuk berbuat baik kepada orang lain? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian yang dibahas di dalam Kitabul Jami' adalah tentang zuhud dan wara. Kita tidak terlalu rakus terhadap dunia. Kita berhati-hati di dalam urusan dunia. Jangan sampai kita terjebak di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang dibahas selanjutnya di dalam Kitabul Jami' ini adalah akhlak-akhlak yang tidak teruji. Jadi kita jamaah sekalian disampaikan apa saja akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Supaya kita tahu jemaah, terkadang kita ini tidak tahu apa akibat dari ghibah yang kita lakukan. Apa akibat dari dusta yang kita kerjakan. Nah, jadi kita mempelajari itu jemaah sekalian bukan dalam rangka kita mengamalkannya, tidak. Tapi dalam rangka supaya kita menghindarkannya. Setelah itu tadi akhlak-akhlak yang tercela juga dibahas di dalam kitab ini jemaah sekalian adalah motivasi. Motivasi untuk kita berakhlak mulia. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Setelah itu jemaah sekalian akan dibahas tentang zikir-zikir. Zikir-zikir yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu yang ketujuh jemaah sekalian juga akan dibahas tentang doa-doa yang bisa kita amalkan. Karena doa ini jemaah sekalian diamalkan oleh orang yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, inilah Kitabul Jami' yang insyaallah taala kita akan pelajari, bahas malam hari ini dan insyaallah taala di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik, jemaah sekalian, kita masuk pada bab yang pertama. Kalau tidak salah sudah di-share kitabnya di grup Sahih Jamaah. Ya? Baik. Bab yang pertama tadi apa Abu Hilal? Bab yang pertama tadi apa Abu Hilal? Jangan lihat samping kanan kiri. Nah. Hah? Ahsan. Tentang adab, tentang etika, kesopanan. Dan ketika kita berbicara tentang adab, kata Al-Imam Ibnu Hajar
Adab itu jamaah sekalian adalah merujuk kepada segala sesuatu yang terpuji, baik bentuknya perkataan maupun perbuatan. Jadi adab itu merujuk kepada sesuatu yang terpuji. Kalau kita memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, maka kita orangnya beradab dan beretika. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan yang tidak terpuji, melontarkan perkataan yang tidak terpuji, maka kita tidak beradab dan tidak beretika. Naam. Dan inilah jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, misi terbesar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Beliau ingin menanamkan adab, beliau ingin menanamkan etika di tengah umatnya. Mana dalilnya? Siapa yang masih ingat dalilnya jemaah? Siapa yang masih ingat dalilnya? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan adab. Dan Rasulullah SAW di sini adalah panutan terbaik kita jemaah. Sampai-sampai kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Rasulullah SAW itu akhlaknya seperti Al-Quran. Jadi kalau kita ingin melihat isi Al-Quran itu jemaah sekalian, lihatlah Rasulullah SAW. Perbuatannya, perkataannya itu menunjukkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ikhwani, pesan kepada semua kita yang hadir di sini. Alhamdulillah kita sedikit demi sedikit dimudahkan oleh Allah untuk mengetahui ya perkara-perkara agama kita ini. Maka setelah kita belajar, setelah kita menuntut ilmu, apapun ilmunya jemaah, baik itu ilmu hadis maupun itu ilmu ataupun itu ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu sirah, apapun ilmunya jemaah sekalian, yang terpenting di dalam kehidupan kita jemaah sekalian, setelah kita berilmu, maka kita harus mengamalkan ilmu kita. Bagaimana ilmu kita itu bisa mensucikan jiwa kita? Bagaimana ilmu kita itu bisa menjauhkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ilmu kita itu bisa memperbaiki perilaku kita? Bagaimana ilmu kita itu bisa menjaga hati kita? Dan bagaimana ilmu kita itu bisa menuntun kita, mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Maka insyaallah taala jemaah sekalian, malam hari ini sekali lagi kita akan membaca dan membahas hadis yang pertama. Baik. Siapa yang bisa baca hadis yang pertama? Tafadhal. Pak Saiful baca. Tidak ada yang mau baca Pak Saiful, kecuali antum. Nah, atau mereka malu dengan antum Pak Saiful. Nah, baik. Baca yang benar Pak Saiful. Ada harakatnya itu ikhwah? Ada harakatnya? Ada? Baik. Muslimin ala muslimin. Aywa. Sittah. Situ. Ke situ atau ke sana? Hakul muslimin ala sit. Semua kita belajar Pak Saiful, jangan antum malu Situn. Nah, yang pertama, Ida laqitahu. Aywa, asant. Fasallam alaihi. Fasallam alaihi. Fasallam. Fasallam alaihi. Fasallam atau fasallum? Fasallam atau fasallum? Aywa, fasallim alaihi. Idza da'aqa. Idza da'aqa. Aywa. Idza da'aqa fa'ajib. Ahsan. Mumtaz. Wa idzas sohaka. Nah. Naam.
Fansahhu. Naam. Wa idza sotasa Hah? wa idza asota Asota. Wa idza atosa atasa. Naam, asan. fahasidallah Fahasidallah. Ya, fahasidallah Mas Saiful. Kemudian Allah hasad itu artinya fahasidallah wa idza atosa fahamidallah wasammithu Watofa. Naam. wa idza marida fa'udhu Naam. wa idza mata fatba'u Wa idza wa idza mata la. Wa idza Aywa. fatba'u Wa idza ma fatba'u fa fatba'u Ahsan. Wa idza mata. Wa idza mata fatba'hu. idza ma fatba'u. Ahsanta Pak Saiful. Barakallahu fik. Jadi hadis yang pertama ini ikhwani berbicara tentang sesama muslim. Jadi di antara akhlak yang mulia itu adalah kita mengetahui hak-hak saudara kita atas diri kita. Nah, dan di antara hak-hak itu jamaah, tentunya kalau itu menjadi hak-hak saudara kita atas diri kita, berarti itu menjadi kewajiban kita. Dan sesuatu kewajiban itu harus dan wajib ditunaikan. Dan kata Rasulullah SAW dalam hadis ini hak-hak ada. Nah, yang pertama, idza laqitahu faslim alaihi. Apabila kau berjumpa dengannya, bertemu dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, maka hadiri undangannya, penuhi undangannya. Kemudian yang ketiga, wa idza stansahaka fansahu. Apabila engkau diminta untuk diberi nasihat, memberi nasihat, maka beri nasihat itu. Kemudian wa idza atasa, apabila engkau bersin, apa itu bersin? Fahamidallah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka doakan untuknya dengan doa yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit, maka jenguk dia. Dan yang terakhir, yang keenam, wa idza mata fatba'hu, dia telah meninggal dunia, maka antarkan jenazahnya. Ikhwani, barakallahu fikum. Hadis yang mulia ini, tentunya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang mulia ini jemaah memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa agama yang kita anut ini jemaah sekalian adalah agama persaudaraan, agama kasih sayang. Jadi Islam ini jemaah sekalian sangat-sangat mendorong sehingga terciptanya persaudaraan, terciptanya kasih sayang. Jadi Islam ini sangat mendukung dan mendorong terjadinya persaudaraan, terjadinya kasih sayang. Dan Islam ini jemaah sekalian sangat-sangat mengutuk, mencela perbuatan yang bisa merusak persaudaraan, nilai-nilai kasih sayang yang dapat merusak nilai-nilai persaudaraan. Jadi sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah ajma'in, hadis ini jemaah sekalian mengambil pelajaran Islam ini mengajarkan kepada kita bersayang dan bersaudara. Dan untuk mewujudkan nilai-nilai persaudaraan itu, nilai-nilai kasih sayang itu, Islam sudah mengajarkan kepada kita pintu-pintunya, tahapan-tahapannya, step-stepnya. Di antaranya ikhwani, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in,
hadis ini. 6 hak saudara kita. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Jamaah. Coba perhatikan. Seperti yang kita sampaikan di kajian, kalau tidak salah, Al-Usulul Tsalatsa, tanda-tanda hari kiamat. Bahwa di antara sunnah Rasulullah SAW yang sudah kita tinggalkan sekarang ini, dan dia adalah tanda semakin dekatnya hari kiamat, adalah kita jamaah hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang kita kenal saja. Nah, coba lihat samping kiri kanan antum, banyak jamaah yang baru, Masya Allah. Tapi terkadang mereka itu tidak mendengarkan salam dari antum. Nah, kita hanya memberikan salam, mengucapkan salam kepada mereka yang satu pengajian dengan kita saja, yang satu masjid dengan kita saja, yang satu grup WA dengan kita saja. Dan ini fenomena terjadi di zaman kita jemaah. Nah, apalagi ada yang mendiamkan saudaranya jemaah, padahal satu masjid, padahal satu pengajian ini, padahal satu grup WA. Dan lebih dari itu jemaah sekalian, dia adalah tetangganya sendiri. Baik, Islam mengajarkan demikian? La wallah. Islam mengajarkan kita untuk mengucapkan salam kepada saudara kita jemaah sekalian. Dan itulah cara kita mewujudkan persaudaraan di antara kita, kasih sayang di antara kita. Kita mengucapkan salam kepada mereka. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika kita naik mobil misalkan jemaah sekalian, kita mengucapkan salam kepada mereka yang naik motor. Seperti itu. Nah, kalau kita naik motor, kita ucapkan salam kepada mereka yang naik sepeda. Kalau kita naik sepeda, kita ucapkan salam kepada mereka yang jalan kaki. Yang jalan kaki mengucapkan salam kepada mereka yang duduk. Kalau subhanallah sunnah ini jemaah sekalian, atau perintah ini diterapkan oleh kita di dalam keluarga, di dalam masyarakat kita, maka insya Allah Ta'ala tidak akan kita ini mendapatkan saling bully-bulian, saling celah-celahan. Tidak akan dapat itu jemaah sekalian, selain kita akan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Tapi perhatikan jemaah, terkadang hukum salam ini berubah. Yang hukum aslinya itu apa? Apa hukum salam jemaah? Sunnah. Nah, menjawabnya wajib. Terkadang hukum sunnah ini jamaah sekalian berubah menjadi makruh. Kapan? Ayo, kapan itu? Makruh hukumnya? Misalkan ada assalamualaikum para sihun, makruh? Ketika misalkan ada akhwat yang lewat, ya, kemudian kita ucapkan assalamualaikum ya ukhti, boleh? Apa? Nggak boleh. Makruh jamaah sekalian. Karena tujuan, niat dibalik itu jamaah Pak Saiful bukan mendoakan saudaranya, tapi apa? Memberikan isyarat. Kita azan dulu mungkin ya. Nah, barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi jamaah sekalian, terkadang salam ini berubah hukumnya dari sunnah menjadi makruh. Contohnya seperti tadi, ketika ada mbak-mbak yang lewat, kita salami mereka, assalamualaikum. Maka perbuatan seperti ini jamaah sekalian tidak boleh. Tidak boleh. TP, apa TP itu apabila tebar pesona. Nah, kalau nenek-nenek yang lewat kira-kira kita salami apabila assalamualaikum ya nek, boleh. Nah, boleh. Nah, kecuali misalkan ada yang terfitnah dengan nenek-nenek, bahaya juga itu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, di antaranya juga jamaah sekalian, mengucapkan salam itu hukumnya makruh ketika kita mengucapkan salam kepada mereka yang membaca Al-Quran, atau kita mengucapkan salam kepada mereka yang mendengarkan Al-Quran, atau kita mengucapkan salam sekarang ini ketika misal ada orang yang duduk di sini jamaah sekalian sedang menyampaikan kajiannya kemudian disalami, atau saat khatib sedang berkhutbah, itu makruh hukumnya. Karena bisa jadi jalannya khutbah atau jalannya kajian terganggu dengan apa? Menjawab salam. Karena dia salam jamaah sekalian, orang itu harus menjawab salamnya. Walaupun di dalam majelis seperti ini hukum menjawab salam itu apa? Laisa makruhan. Bukan makruh. Fardu kifayah. Ada yang menjawabnya, berarti gugur kewajiban yang lainnya untuk menjawab salam tersebut. Orang tersebut. Seperti itu. Nah, jadi akan hilang konsentrasinya, fokusnya. Ketika apa? Ada yang
salam kepada ustadz misalkan atau si khatib misalkan, seperti itu. Nah, dan juga kita jamaah sekalian perhatikan, disunnahkan untuk mengucapkan salam ini ketika kita berpisah. Saat kita bertemu, ya ini lumrah jamaah kita lakukan. Tapi saat kita berpisah juga kita mengucapkan salam. Bahkan disebutkan jamaah sekalian di dalam sebuah riwayat, kalau misalkan kita pisahnya itu hanya sebentar. Misal, ana bertemu dengan antum, mohon maaf jamaah, di belakang pondok sana. Kemudian ana lewat jalan di samping kanan rumah Dai Arif, antum jalan di samping kirinya. Kemudian kita ketemu lagi di sini. Maka disunnahkan kita untuk mengucapkan salam. Walaupun kita barusan ketemu. Kita juga jamaah sekalian disunnahkan untuk mengucapkan salam ketika kita masuk rumah kosong. Atau masjid. Dalam keadaan tidak ada orang di dalamnya. Tapi sihahnya, lafadznya itu berbeda. Ketika kita memasuki rumah kosong, salamnya seperti apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan tercurahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Kenapa jamaah? Bisa jadi di rumah tersebut, di masjid tersebut ada jin muslimnya. Maka dia mendapatkan doa dari kita dengan apa? Kalimat ibadillahi as-salihin. Maka ana harapkan jamaah sekalian, sunnah ini atau perintah ini jamaah sekalian kita lakukan setelahnya. Nah, kita amalkan kepada orang yang kita kenal dan juga kepada orang yang tidak kita kenal. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui Ustaz apakah dia muslim atau tidak? Kalau masih di dombo ikhwani, ya hukum asal masalah fikih itu secara aglabiyah. Mayoritas penduduk dombo ini muslim atau kafir? Muslim. Maka kita salami mereka. Atas asas tadi jamaah sekalian, aglabiyah. Nah, apalagi kalau dia pakai peci, apalagi Masya Allah kalau dia jenggotan misalkan. Jenggotan mungkin. Ada non muslim yang berjenggotan juga. Nah, kalau wanita misalkan dia pakai kerudung atau semisalnya. Nah, kita salami jamaah. Kita salami. Baik. Kemudian yang kedua, hak muslim sesama muslim yang lain. Yang kedua adalah wa idza da'aka fa'jibhu. Apabila dia mengundangmu, maka hadiri undangannya. Penuhi undangannya, jawab undangannya. Dan undangan di sini jamaah sekalian, sepakat para ulama adalah undangan apa yang dimaksud di dalam hadis ini? Perkawinan, pernikahan. Atau yang dikenal dengan walimatul urs. Nah, ketika ada yang mengundang kita sebuah perkawinan, dia atau keluarganya, maka wajib bagi kita untuk hadiri jamaah. Dengan syarat, kalau undangan tersebut sifatnya khusus. Bagaimana itu sifatnya khusus? Langsung diundang kita jamaah. Abu Zaidan hadir besok di pernikahan si fulan. Seperti itu. Atau dituliskan nama kita di undangan itu jamaah sekalian, wajib hukumnya kita hadiri. Tapi kalau misalkan undangan tersebut sifatnya umum, misalkan sekarang anak umumkan di masjid ini, nanti ikhwani ba'da isya kita semua hadiri pernikahannya Abu Hilal misalkan. Hanya misal saja antum sudah takut, bagaimana kalau nyata Abu Hilal misalkan. Maka undangan yang seperti ini ikhwan, hukumnya apa? Mubah, tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib itu ketika disebut namanya. Kalau misalkan di grup WA diundang, semua PTK misalkan diundang untuk menghadiri pernikahan guru ini misalkan. Wajib? Tidak wajib. Tidak wajib. Nah, pendapat yang kuat tidak wajib. Karena tidak di situ disebut nama-namanya. Nah, diundang misalkan kaum muslimin yang ada di Karijawa untuk menghadiri pernikahan, pesta pernikahan si fulan atau si fulana, tidak wajib. Tapi yang wajib itu ketika disebut namanya, sifatnya khusus. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yujib ad-da'wah faqad asallahu wa rasulah." Siapa yang tidak hadir undangan pernikahan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan
Rasulnya. Jadi hukum menghadiri pernikahan yang sifatnya khusus tadi jamaah, undangannya, hukumnya wajib. Tapi kewajiban ini jamaah sekalian bisa saja gugur dengan udzur syar'i. Seperti misalkan kita diminta hadir di pernikahan si fulan di tanggal sekian. Qadarullah jamaah sekalian, pas di tanggal tersebut kita safar misalkan. Kita kabari, kita telepon sahabat kita itu jamaah, afwan tidak bisa hadir karena saya ini dan itu. Nah, gugur kewajiban kita jamaah. Gugur hak saudara kita atas diri kita. Atau misalkan qadarullah hari itu kita sedang sakit, afwan, Anda sedang sakit, gugur. Atau misalkan jamaah sekalian, di dalam acara tersebut terdapat kemungkaran-kemungkaran seperti mohon maaf nyanyian, seperti mohon maaf ikhtilat, bercampur baur laki-laki dan perempuan. Maka seperti ini para ulama mengatakan ketika kita tidak mampu merubah kemungkaran tersebut, maka kita tidak boleh, bukan lagi mubah, boleh hadir, boleh tidak hadirlah, haram bagi kita untuk hadir. Tapi kalau kita mampu jamaah sekalian, kewajiban itu masih ada untuk kita hadir. Seperti itu. Faham? Di dalam permasalahan ini jamaah, jadi pernikahan atau undangan yang wajib dihadiri itu apa Pak Saiful? Undangan apa? Walimah. Asan, kalau diundangnya secara khusus, langsung diundang langsung oleh yang berhajat. Tapi undangan-undangan lain, undangan rapat, undangan silaturahmi ini, tasyakuran misalkan, akikah misalkan, sifatnya mubah, hukumnya mubah. Boleh dihadiri dan boleh juga tidak dihadiri sesuai dengan keadaan yang ada pada diri kita. Ini jamaah sekalian yang berkaitan dengan apa? Hak yang kedua sesama muslim dengan muslim yang lain. Yang ketiga, apa itu? Wa idza stansahaka fansahhu. Apabila dia meminta nasihat, maka berilah nasihat kepadanya. Jadi terkadang jemaah sekalian ada di antara ikhwah yang datang misalkan ke ana ya atau ke ustadz-ustadz yang lainnya, setelah dia curhat misalkan tentang keadaannya, di akhir biasanya dia minta nasihati ana ustadz. Maka wajib bagi kita jemaah sekalian ketika kita mampu untuk memberikan nasihat, wajib. Kenapa? Karena kita sesama kaum muslimin, ya, sesama saudara harus saling menguatkan, harus saling mengingatkan. Dengan cara apa? Di antaranya dengan saling menasihat. Allah katakan, Rasulullah SAW katakan, agama ini apa? Agama dibangun di atas nasihat. Kalau ada yang datang jemaah sekalian, ya, tapi hukum asal memberi nasihat itu jemaah fardu kifayah. Kalau ada orang yang sudah memberikan nasihat, maka itu apa? Gugur kewajiban kita. Lain kondisinya, keadaannya jemaah sekalian, ketika dia datang langsung kepada diri kita, maka wajib bagi kita, kalau kita mampu memberikan nasihat kepada orang tersebut. Dan hak yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat adalah apa? Wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Apabila dia bersin, saudara kita ini bersin jamaah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka wajib bagi kita untuk mendoakannya dengan doa yarhamukallah. Alhamdulillah. Maka mendoakan saudaranya wajib yarhamukallah. Dan orang yang diucapkan yarhamukallah kepadanya, dia mengucapkan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, sampai-sampai ada cerita jemaah sekalian, wallahu taala alam, apakah cerita ini sahih atau tidak? Ana belum cek jemaah. Ada seorang ulama, disebutkan ada seorang ulama yang dia berada di sebuah kapal. Kemudian dia mendengar, ya, mungkin kapal ini belum berlayar jemaah, masih ya berhenti di pelabuhan. Dia mendengar ada yang bersin di seberang sana, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Apa yang dilakukan oleh ulama ini? Dia turun mencari apa? Kapal kecil dan dia sewa kapal tersebut. Disebutkan jemaah sekalian dengan jumlah yang besar. Nah, apa yang dilakukan? Dia datangi orang yang bersin tadi yang mengucapkan alhamdulillah setelah dia bersin. Kemudian dia mendoakannya yarhamukallah. Kemudian orang tersebut menjawab yahdikumullah, mendoakan balik yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau dan semoga Allah memperbaiki urusanmu. Kemudian dia kembali ke kapalnya. Orang-orang heran jemaah sekalian, kenapa orang ini Masya Allah sampai segitunya seperti itu. Disebutkan alasannya jemaah sekalian karena
Kita tidak tahu doa siapa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya berharap doa orang tersebut diijabahi oleh Allah. Ketika doanya dikabulkan oleh Allah, maka aku adalah orang yang paling beruntung. Jadi seperti itu jamaah. Tapi kalau misalkan ada yang bersin, alhamdulillah, ada yang bersin, kemudian dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak wajib bagi kita untuk apa? Mendoakannya, yarhamukallah. Dan doa ini juga jamaah sekalian bisa jadi berubah hukumnya menjadi apa? Makruh. Kalau keadaannya seperti tadi Abu Hilal, ada akhwat yang bersin, alhamdulillah, yarhamkillah. Nah, dibuat-buat lagi suaranya itu jamaah sekalian. Nah, yarhamkillah. Wah, insyaallah. Nah, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini adab yang keberapa jamaah? Yang keempat. Yang kelima jamaah sekalian, wa idza marida fa'udhu. Apabila ada saudara kita yang sedang sakit, maka kita diperintahkan untuk menjenguknya. Perihal menjenguk orang yang sakit ini khilaf hukumnya di antara para ulama kita jemaah. Khilaf para ulama tentang hukumnya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan wajib. Tapi jumhur para ulama mengatakan dia itu sunnah. Sunnah. Jadi kalau ada saudara kita, tetangga kita, orang yang kita kenal sakit, maka kita jenguk dia jemaah. Wajib kita jenguk berdasarkan pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari. Dan orang yang menjenguk saudara yang sakit itu mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu al-muslim." Ketika seseorang menjenguk saudaranya sesama muslim yang sedang sakit, masya fi khirafatil jannah. Seakan-akan dia sedang berjalan di taman surga sambil memetik buah-buahan surga. Hatta yajlis. Sampai dia duduk. Fa idza jalasa, ketika dia sudah duduk, dipersilahkan untuk duduk oleh saudaranya yang sakit atau keluarganya, ghamarathumur rahmah. Maka dia dihujani dengan rahmat dengan deras. Allahu akbar. Fa in kanat qudwah, kalau dia menjenguknya di waktu pagi, shalla alaihi 70,000 malak, maka 70,000 malaikat mendoakannya jemaah sampai dia berada di sore hari, hatta yumsi. Walaupun dia menjenguknya saja 10 menit, 15 menit, tapi sampai sore didoakan oleh para malaikat. In kana masaan, tapi kalau dia menjenguk saudaranya di waktu malam, maka dia didoakan oleh 70,000 malaikat jemaah sekalian sampai pagi. Subhanallah. Dan ana jemaah sekalian, Allahu akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Punya syekh dulu di kampus. Ini bukan cerita si fulan atau ana dapat kabar ini dari teman lah. Ini langsung ana lihat. Dan sering kali beliau ajak. Beliau memiliki kebiasaan, mungkin ana sudah pernah sampaikan di sini. Punya kebiasaan jemaah. Kalau tidak setiap hari 5 kali dalam sepekan. Setiap sore itu menjenguk orang-orang yang sakit di rumah sakit. Dia datangi satu persatu jemaah. Assalamualaikum. Ya. Kemudian dia berikan motivasi. Dan terakhir dia mendoakan. Subhanallah. Makanya ketika kita menjenguk orang yang sakit jemaah sekalian, jangan antum berbicara tentang dunia dengannya jemaah. Bagaimana bisnis, bagaimana ini, bagaimana. Lah, antum motivasi dia jemaah. Motivasi. Kemudian antum jangan lupa untuk mendoakannya. Abu Zaidan, apa doa untuk orang yang sakit? Syafakallah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk Sa'ad yang sedang sakit. Kata beliau, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Nah, atau doa yang lain apa? La ba'sa, tahur, tidak mengapa. Insyaallah taala penyakitmu ini tidak mengapa. Tahurun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya penyakitmu ini sebagai pembersih dosa-dosamu, insyaallah. La ba'sa tahurun, insyaallah. Atau dengan doa apa? Adhibil ba's, rabban nas, washfi antas syafi, la shifaa illa shifaa'uk. Shifaan la yuqadiru saqama. Hilangkanlah penyakitnya wahai Rabbnya manusia. Tidak ada yang memberikan penyembuhan kecuali Engkau ya Allah. Antas syafi, la shifaa illa shifaa'uk. La shifaan la yuqadiru saqama. Penyembuhan yang tidak ada apa? Tidak ada penyakit setelahnya. Atau misalkan dengan cara apa? Biasanya ini dilakukan jamaah sekalian untuk meruqyah diri sendiri. Jadi Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita jamaah, kalau kita sakit atau terkena luka,
kita tempelkan tangan kita ini jemaah sekalian di tanah. Kemudian setelah itu kita berdoa, bisa juga kita tempelkan ke badan yang sakit. Nah, misalkan tangan kita sakit atau kepala kita sakit, kita tempelkan tanah kita, kemudian kita berdoa sambil kita menempelkan tangan kita jemaah sekalian, atau mengangkat tangan kita dengan doa Bismillah turbatu ardina, dengan menyebut nama Allah, turbatu ardina atau biriqati ba'dina, dengan tanah kami atau dengan air liur sebagian kami, liyushfa bihi sakimuna, semoga bisa menyembuhkan penyakit orang yang sakit di antara kami, biizni rabbina, dengan izin Rabb kami Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir jemaah sekalian, hak sesama muslim atas muslim yang lainnya, kita mengantarkan jenazahnya. Perhatikan jemaah, ini kemuliaan, kita akan mendapatkan keutamaan yang besar. Orang yang sholat, kata Rasulullah SAW, berapa qirat? 1 qirat. Orang yang mengantarkan sampai ke kuburannya, sampai dia didafan, sampai dia dikubur, berapa qirat? 2 qirat. Dan qirat ini jemaah sekalian, 1 qirat itu seperti gunung Uhud, kata Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita jemaah sekalian, supaya kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan di malam hari ini. Dan tolong jemaah sekalian, tentunya kita harapkan tadi diamalkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga karena kita telah menunaikan hak-hak saudara kita sesama muslim. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.